Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Putri Kartikasari dari kelas 2023A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas dan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori strukturalisme genetik. Pada video kali ini, kita akan membahas dan menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori strukturalisme. Pada teori strukturalisme ini, kita hanya membahas apa saja yang terdapat di dalam karya sastra tersebut, berupa puisi ataupun prosa. Unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang berasal dari karya sastra itu sendiri disebut dengan unsur intrinsik. Di video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis suatu prosa, yaitu sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia dengan menggunakan teori strukturalisme. Nah, di dalam novel Bumi Manusia ini terdapat 7 unsur intrinsik ataupun unsur pembangun. Yang pertama yaitu tema, yang kedua penokohan, yang ketiga alur, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu amanat. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel Bumi Manusia ini adalah kisah percintaan seorang pemuda keturunan pribumi Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia awal pada abad ke-20. Yang kedua, tokoh penokohan. Tokoh pertama yaitu Minke. Minke ini berpengetahuan luas ataupun gemar menulis dan suka teknologi. Anelies Melema, manja dan kekanakan. Tokoh Ontoros ataupun Sanikem, seorang yang penurut. Tokoh Robert Malema, benci dengan darah pribumi dalam dirinya dan maniak dengan Eropa. Tokoh yang bernama Deperste ataupun Panji Darman, suka menentang. Tokoh yang bernama Robert Surhoff, yaitu seorang yang dengki. Sedangkan ayah Minke ini seorang yang berperilaku baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu alur. Dalam novel Bumi Manusia ini adalah alur mundur. Yang keempat yaitu sudut pandang. Dalam novel Bumi Manusia adalah sudut pandang orang pertama, aku sebagai tokoh utamanya. Yang kelima, latar. Dalam Bumi Manusia adalah di Wonokromo di Surabaya, Jawa Timur. Yang keenam, gaya bahasa. Dalam novel Bumi Manusia adalah mengandung gaya bahasa metafora dan gaya bahasa personifikasi sebagai wadah ideologi. Dan yang terakhir adalah amanat. Yang bisa dipetik dari novel Bumi Manusia ini adalah seorang terpelajar harus sudah berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perubatan. Maka fungsi dari pikiran serta hati kita bukan untuk menghakimi orang lain, melainkan untuk menghargai mereka. Sekian penjelasan saya mengenai teori strukturalisme. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.